Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Hermansah, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Barru. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video animasi koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Pratap Triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan semboyan Ingarso Song Tulada Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani. Artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi atau dorongan, di belakang memberi dukungan. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa setiap anak membawa kodratnya masing-masing. Kita hanya perlu menuntun segala yang ada pada anak, mengarahkan dan memberi dorongan supaya anak dapat berproses dan berkembang. Dalam proses menuntun, anak akan diberi kebebasan. Dalam hal ini guru sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya, serta anak menemukan kemerdekaan dalam belajar sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Dalam hal tersebut, maka guru harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada murid serta bijaksana. Berdasarkan hal tersebut, guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah sepatutnya menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Setiap guru seyogyanya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai positif yang mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai yang akan membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai positif tersebut seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari 2 pilihan secara logika dan rasa keduanya benar. Berada situasi dilema etika atau berada dalam 2 pilihan antara benar melawan salah yang menuntut kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang benar. Keputusan yang tepat diambil tersebut merupakan buah dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dijalankan oleh kita. Nilai-nilai positif akan mengarah kita mengambil keputusan dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan pada peserta didik. Nilai-nilai positif mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid adalah manifestasi dan pengimplementasian kompetensi sosial emosional, kecerdasan diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial dalam mengambil keputusan secara berkesadaran penuh untuk meminimalisir kesalahan dan konsekuensi yang akan terjadi. Materi coaching sangat mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan. Coaching juga memberikan kesempatan untuk mengetahui potensi dan kelemahan coach, sehingga pada akhirnya coach akan bisa membuat keputusan yang baik dan untuk dirinya sendiri. Keterampilan coaching akan membantu melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Coaching akan membantu kita dalam mengambil keputusan yang tenang, berhati-hati, dan berdasarkan logika melalui 5 tahap coaching yang terangkum dalam model Tirta yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Coaching akan sangat membantu dalam membuat keputusan yang sesuai dengan kekuatan dan potensi yang kita miliki. Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral dan etika yang berhubungan dengan bagaimana nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Di awal pembahasan materi ini diberi beberapa kasus yang mengandung nilai moral dan etika. Tujuannya adalah untuk mengendali diri seorang, dan pembahasan ini menjadi bagian penting dari kepribadian seseorang pendidik juga untuk mengetahui nilai-nilai dalam dirinya. Sebelum mengambil sebuah keputusan dalam studi kasus, maka seorang calon guru penggerak harus mampu membedakan mana yang termasuk dilema etika dan bujukan moral, karena dilema etika mengandung kasus benar PS benar dan benar PS salah pada bujukan moral. Dan seorang calon guru penggerak harus mampu mengambil keputusan dengan tepat. Setelah memahami dilema etika dan bujukan moral dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dan pengujian keputusan, hal tidak kalah penting adalah bahwa keputusan yang diambil harus berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan aman. Nyaman, hal ini bisa terjadi jika keputusan yang diambil adalah sebuah keputusan yang mementingkan kepentingan semua pihak. Seorang calon guru penggerak setelah menentukan sebuah keputusan, maka perlu melakukan refleksi sebagai
bahan akhir untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil sudah tepat atau belum, dan dalam hal ini bisa memilih opsi dilema, trilema sebagai opsi lain yang kreatif dan belum terpikirkan sebelumnya sebagai sebuah keputusan akhir. Sangat susah untuk memulai hal-hal yang baru, apalagi hal yang akan dilakukan belum semua pihak memahaminya. Ada kalanya di tengah perjalanan menemukan kesulitan. Dengan perencanaan yang tepat akan memberikan kemudahan dalam mengambil keputusan. Upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir adalah dengan melakukan pemetaan kesulitan yang mungkin akan dihadapi. Tujuannya adalah untuk menemukan strategi penyelesaian saat mengalami kesulitan. Dari pemetaan kesulitan, setidaknya ada gambaran diperoleh sebagai berikut. 1. Belum adanya kesamaan pemahaman tentang rujukan moral dan dilema etika. Dalam hal ini, calon guru penggerak bisa melakukan diseminasi dan pelatihan kepada sejawat supaya memiliki pemahaman yang sama di dalam pengambilan keputusan. Sedangkan sebagai teladan, calon guru penggerak membiasakan diri dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam mengambil keputusan yang berpihak kepada murid. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan 3 paradigma, 4 prinsip, dan 9 langkah belum menjadi budaya positif di sekolah. Upaya mengatasinya melalui diseminasi materi pengambilan keputusan kepada sejawat. Langkah ini untuk menciptakan kesamaan pemahaman dan kesadaran menerapkan hingga pada akhirnya akan terus tumbuh menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Pada konteks Merdeka Belajar, proses pembelajaran yang dilakukan adalah yang berpihak pada murid. Karena itu, pengambilan keputusan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran hendaknya dapat menuntun dan memberikan ruang bagi murid dalam proses pengajaran untuk merdeka, mengemukakan pendapat, dan mengekspresikan ilmu-ilmu baru yang didapatnya. Dengan demikian, murid-murid dapat belajar mengambil keputusan yang sesuai dengan pilihannya sendiri tanpa paksaan dan campur tangan orang lain. Dalam hal ini, saya sebagai pendidik merasa sangat terbantu oleh modul ini karena kita sebagai pendidik yang sering dihadapkan dengan dilema yang belum bisa memanage keputusan dengan baik, terutama saat menemukan masalah yang berkaitan dengan belajar murid. Dengan semua materi yang dipelajari di modul ini, sudah seharusnya pendidik mampu memberikan keputusan yang bersifat positif, membuat murid merasa senang dan nyaman. Semua ini dilakukan untuk kesimpulan akhir, memerdekakan murid agar mencapai keselamatan dan kemerdekaan belajar mereka. Seorang pemimpin pembelajaran memiliki untuk memberikan pengaruh positif pada kehidupan murid-muridnya. Hal ini dapat tercapai jika keputusan yang diambil saat ini adalah sebuah keputusan yang tepat dan berpihak kepada murid. Misal, saat berhadapan dengan seorang siswa yang tidak mau mengerjakan tugas dengan baik, maka seorang guru harus bisa membuat keputusan yang tepat bagaimana memecahkan masalah anak tersebut, misal dengan memanggil dan berkomunikasi, lalu mencari penyebab dan alasan mengapa siswa tersebut bersikap seperti itu, dengan mencoba melakukan coaching. Setelah itu melihat perkembangan siswa tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan mengambil keputusan selanjutnya yang tepat dengan memperhatikan kepentingan anak adalah yang utama. Kesimpulan dari uraian di atas adalah, kita sebagai pendidik sebelum mengambil keputusan harus paham dengan sosial emosional, harus mampu membedakan dilema etika atau kebujukan moral. Hal ini sangat diperlukan karena kita sebagai pendidik harus mampu mengambil keputusan dengan tepat dalam pengajaran yang memerdekakan anak demi kebaikan mereka di masa yang akan datang. Selain itu, kita sebagai pendidik harus mampu mengubah mindset bahwa pengajaran yang dilakukan adalah bentuk dari coaching. Dalam hal ini, pendidik harus membimbing murid di dalam mengambil sebuah keputusan dan menggali kompetensi yang dimilikinya yang akan digunakan dalam meneruskan masa depan esok hari. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam pengajaran yang memerdekakan murid harus benar-benar berpusat pada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Demikian video animasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.